Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Solihin, mahasiswa dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam hal ini, saya akan mencoba membahas bahwa internalisasi karakter itu sangat penting, sehingga menjadi pondasi awal seseorang untuk dapat melihat dan menjadi lebih baik. Pertama-tama, internalisasi karakter itu harus diterapkan sejak dini sehingga seseorang bisa menjiwai karakter yang kemudian dia dapat, pendidikan karakter yang kemudian dia dapat, sehingga dia dapat mengimplementasikan apa yang dia dapat di kehidupan sehari-hari, lebih-lebihnya di kehidupan sosial dan bermasyarakat. Sehingga penanaman karakter itu cukup signifikan dan cukup bagus untuk dia ke depannya. Karena itu akan mengubah pola pikir serta perilaku dia ketika penanaman internalisasi karakter itu sudah dipelajari sejak dini, sehingga dia menjiwai penanaman karakter itu. Dan contohnya kita bisa melihat di Jepang, salah satu negara yang kemudian menjadi orang yang berkarakter dan orang yang diterapkan pendidikan karakter sejak dini, sehingga mampu menjadi harmonis lewat penanaman karakter yang kemudian diberikan. Nah, kita bisa melihat bahwa penanaman karakter ini cukup penting pada seseorang, sehingga kita bisa langsung melihat bahwa di kehidupan sosial itu perlu yang namanya karakter. Entah itu agama, entah itu di keluarga, entah itu di masyarakat, itu akan membentuk moralitas kita. Itu akan membentuk pola pikir kita, dan itu akan membentuk perspektif kita bagaimana sih melihat bahwa pendidikan karakter ini cukup lebih penting dalam seseorang itu atau individu itu. Sehingga menjadi landasan utama atau pedoman dia untuk melihat dan terjun bebas ke kehidupan masyarakat. Sehingga tidak ada masalah yang kemudian terjadi lewat penanaman karakter tadi. Artinya bahwa penanaman karakter itu cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah bahwa bagaimana sih ketika penanaman karakter itu tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari atau di kurikulum atau di sekolah atau di masyarakat. Nah, kita bisa mencoba melihat di situ. Ketika penanaman karakter itu tidak diimplementasikan dan tidak dipelajari, maka peserta didik itu akan menjadi bersifat condong ke negatif. Contohnya tawuran antar sekolah, contohnya minuman-minuman dan minuman-minuman keras, narkoba, itu adalah salah satu dampak dari penanaman karakter sejak dini. Tidak ada penanaman karakter sejak dini. Maka itu akan menjadi bumerang, dan itu akan menjadi dampak yang kemudian terjadi ketika dia terjun bebas di kehidupan masyarakat dan kehidupan bersosial. Maka ketika penanaman internalisasi karakter ini tadi tidak ditanamkan sejak dini, sehingga akan mengubah pola pikir dia, akan mengubah perspektif dia bahwa penanaman karakter ini tidak diimplementasikan oleh dia. Akan menjadi dampak buruk ketika dia tidak mempelajarinya. Sudah saya sebutkan tadi beberapa contoh tadi mengenai dampak dari tidak diterapkannya internalisasi karakter itu sendiri. Misalnya terjadi tawuran, terjadi mahasiswa yang kemudian melawan gurunya. Itu adalah salah satu contoh
ketika internalisasi karakter itu tidak diterapkan. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin hanya bisa itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.